Mega, seorang gadis muda asal Pontianak, duduk di sudut kecil kamar rumahnya sambil memandangi koper lusuh yang tergeletak di lantai. Wajahnya yang cantik terlihat tenang, tetapi matanya menyiratkan kebimbangan. Usianya baru menginjak 22 tahun. Namun beban yang ia tanggung terasa jauh lebih berat dari yang seharusnya. Mega berasal dari keluarga sederhana, dengan ayah yang sudah lama sakit-sakitan dan ibu yang bekerja keras sebagai penjual sayur di pasar. Di desanya, Mega dikenal sebagai gadis ceria dan ramah. Namun, sejak keluarganya dililit utang, ia lebih sering terlihat termenung. Kesulitan ekonomi memaksanya mengambil keputusan besar, menjadi TKW di Taiwan. Tawaran pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji yang cukup besar, terasa seperti jalan keluar untuk membantu keluarganya. Meskipun berat meninggalkan orang-orang tercintanya, Mega yakin bahwa ini adalah langkah terbaik untuk masa depan keluarganya. Malam sebelum keberangkatan, ibunya mendekati Mega dengan wajah sendu. "Mega, kalau kamu merasa tidak sanggup, tidak apa-apa. Ibu tidak ingin kamu menderita di negeri orang," katanya sambil menggenggam tangan putrinya. Mega tersenyum kecil, meskipun hatinya sebenarnya diliputi rasa takut. "Ibu, Mega pasti bisa. Kalau bukan Mega yang membantu keluarga, siapa lagi?" Jawabnya dengan suara tegas, meskipun sedikit bergetar. Pagi harinya, Mega meninggalkan kampung halamannya dengan doa dan harapan dari keluarga dan tetangga. Di dalam bus menuju Jakarta, ia memandangi sawah-sawah hijau yang perlahan berganti gedung-gedung tinggi. Ada rasa rindu yang mulai merayap di hatinya, meskipun ia baru saja pergi. Namun, ia segera menepis perasaan itu. "Aku harus kuat," gumamnya pelan. Sesampainya di Jakarta, Mega bergabung dengan agen tenaga kerja yang akan mengatur keberangkatannya ke Taiwan. Di sana, ia bertemu dengan beberapa wanita muda lainnya yang memiliki tujuan serupa. Mereka berbagi cerita tentang alasan masing-masing hingga larut malam. Salah satu dari mereka, Lina, memberi semangat kepada Mega. "Kita akan baik-baik saja, Mega. Aku sudah dengar dari sepupuku, bekerja di Taiwan itu aman, asal kita rajin dan sabar." Kata-kata Lina sedikit menenangkan hati Mega, meskipun ia tahu tidak ada jaminan untuk itu. Setelah menjalani pelatihan singkat, Mega akhirnya diberangkatkan ke Taiwan. Ia tiba di sana pada malam yang dingin, dengan suasana kota yang jauh berbeda dari kampung halamannya. Rumah majikannya terletak di sebuah kawasan elit, dengan pagar tinggi dan taman yang rapi. Di pintu depan, seorang pria paruh baya bernama Tuan Chen menyambutnya dengan senyuman kecil. "Selamat datang, Mega. Semoga kamu betah di sini," katanya dalam bahasa Inggris yang terdengar kaku. Tuan Chen adalah majikan Mega. Ia tinggal bersama istrinya, yang sibuk menjalankan bisnis di luar kota, dan seorang ibu tua yang sakit-sakitan. Tugas Mega adalah menjaga ibu Tuan Chen, membersihkan rumah, dan memasak. Hari-hari pertama berjalan lancar. Mega berusaha bekerja dengan baik, meskipun ia merasa kesepian, karena tidak ada orang yang berbicara dengannya, kecuali Tuan Chen dan ibu majikannya. Namun, Mega mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan Tuan Chen. Pria itu sering memperhatikannya secara berlebihan, terutama ketika istrinya sedang tidak di rumah. Awalnya, Mega berpikir mungkin itu hanya perasaannya saja. Tetapi, keanehan itu semakin jelas ketika suatu malam Tuan Chen mengetuk pintu kamarnya. Mega yang sedang bersiap tidur terkejut mendengar suara ketukan itu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melihat Tuan Chen berdiri di sana dengan membawa segelas teh. "Aku hanya ingin memastikan kamu nyaman di sini," kata Tuan Chen dengan senyum yang tampak ramah. Mega merasa canggung tetapi tetap menerima teh itu sambil mengucapkan terima kasih. Malam itu menjadi awal dari banyak kunjungan lain yang dilakukan Tuan Chen ke kamar Mega. Semakin hari, sikap pria itu menjadi semakin berani. Mega mulai merasa terperangkap, tetapi ia tidak tahu harus melakukan apa. Sebagai seorang gadis muda yang jauh dari rumah dan keluarga, Mega hanya bisa berdoa agar dirinya diberi kekuatan untuk menghadapi apa yang akan datang. Malam-malam berikutnya, Tuan Chen semakin sering mengetuk pintu kamar Mega. Awalnya, ia selalu membawa alasan sederhana, seperti memastikan Mega tidak kesepian atau menanyakan pekerjaan yang belum selesai. Namun, Mega mulai merasa ada yang tidak wajar. Tatapan Tuan Chen semakin lama semakin mencurigakan, dan sikapnya terasa terlalu dekat untuk seorang majikan. Suatu malam, saat Mega sedang tertidur lelap, ketukan di pintunya terdengar lagi. Mega terbangun dengan perasaan cemas. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam, waktu yang tidak biasa bagi seorang majikan untuk datang. Dengan enggan, ia membuka pintu dan melihat Tuan Chen berdiri di sana.
Wajahnya tampak serius, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Mega merasa takut. "Aku ingin bicara sebentar," kata Tuan Chen, sambil masuk tanpa menunggu izin. Mega terkejut, tetapi ia terlalu takut untuk menolak. Ia hanya berdiri di sudut ruangan sambil menunduk, berharap percakapan ini segera selesai. "Mega, kamu tahu, aku sangat menghargai kerja kerasmu di rumah ini," kata Tuan Chen sambil mendekat. "Kamu gadis yang cantik dan baik. Aku merasa nyaman setiap kali melihatmu." Kata-kata itu membuat Mega semakin waspada. Ia melangkah mundur, tetapi Tuan Chen terus mendekat. "Tuan, sebaiknya kita bicara di lain waktu. Saya lelah dan perlu istirahat," ujar Mega dengan suara bergetar. Namun, Tuan Chen tidak menggubris. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Mega, membuat gadis itu panik. Dengan suara rendah, Tuan Chen berkata, "Kamu tidak perlu takut. Aku hanya ingin kita lebih dekat. Tidak ada yang akan tahu." Mega merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menghindar, tetapi Tuan Chen memegang lengannya. Mega memohon, "Tuan, tolong jangan lakukan ini. Saya hanya ingin bekerja dengan baik di sini." Tuan Chen tampak kesal dengan penolakan Mega. Namun, ia akhirnya melepaskannya dan berkata, "Baiklah, untuk malam ini aku pergi. Tapi ingat, Mega, jangan coba-coba menolak aku lagi." Ucapan itu terdengar seperti ancaman, membuat Mega semakin takut. Setelah malam itu, kunjungan Tuan Chen menjadi semakin berani. Ia sering masuk ke kamar Mega tanpa izin, bahkan terkadang mencoba menyentuhnya. Mega merasa hidupnya seperti dalam mimpi buruk. Ia tidak punya tempat untuk mengadu, karena ia tahu posisinya yang lemah sebagai pekerja asing di negeri orang. Mega mencoba menghindari Tuan Chen sebisa mungkin. Ia bekerja lebih lama di dapur atau sibuk membersihkan kamar ibu Tuan Chen hingga larut malam. Namun, semua usahanya seolah sia-sia. Tuan Chen selalu menemukan alasan untuk mendekatinya. Di tengah tekanan yang semakin berat, Mega merasa putus asa. Ia sering menangis diam-diam di kamar kecilnya, memikirkan keluarganya di Pontianak. Ia ingin sekali pulang, tetapi utang keluarganya belum lunas. Mega merasa terjebak dalam situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Beberapa bulan kemudian, Mega mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering mual di pagi hari, mudah lelah, dan nafsu makannya berkurang drastis. Awalnya, Mega mengira itu hanya akibat stres, tetapi ketika siklus menstruasinya terhenti, ia mulai khawatir. Dengan penuh kecemasan, Mega membeli alat tes kehamilan di toko kecil dekat rumah majikannya. Ketika melihat hasilnya, tangannya gemetar. Positif. Mega tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Air matanya mengalir deras, campuran antara marah, takut, dan putus asa. Malam itu, Mega memutuskan untuk memberitahu Tuan Chen. Ia berharap majikannya bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Namun, reaksi Tuan Chen sangat mengejutkan. "Ini tidak bisa terjadi," teriaknya sambil membanting gelas di meja. "Kamu harus menggugurkan kandungan itu, Mega. Aku tidak akan membiarkan aib ini merusak hidupku." Mega memohon agar Tuan Chen berpikir ulang. "Tuan, ini adalah anakmu. Bagaimana mungkin saya menggugurkan bayi ini? Saya tidak bisa melakukannya," katanya sambil menangis. Namun, Tuan Chen tetap bersikeras. Ia bahkan mengancam akan mengusir Mega tanpa membayar gajinya jika ia tidak menuruti perintahnya. Mega merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia tahu bahwa mempertahankan bayi ini berarti menghadapi risiko besar, tetapi menggugurkan kandungannya adalah sesuatu yang tidak sanggup ia lakukan. Dengan hati yang hancur, Mega mulai mencari jalan keluar dari situasi ini. Mega duduk termenung di kamar kecilnya. Malam itu terasa begitu sunyi, tetapi pikirannya dipenuhi oleh berbagai suara yang berputar tanpa henti. Ancaman Tuan Chen untuk menggugurkan kandungannya terus terngiang di telinganya. Ia tahu bahwa jika ia melawan, pekerjaannya dan masa depannya di Taiwan bisa terancam. Namun, pikirannya sebagai seorang calon ibu tidak sanggup menerima gagasan untuk mengakhiri hidup bayi yang ada di dalam rahimnya. Dengan perasaan kacau, Mega memutuskan untuk menghubungi Lina, teman sesama TKW yang pernah membantunya saat awal bekerja di Taiwan. Lina tinggal di kota yang tidak terlalu jauh dari tempat Mega bekerja, dan ia sudah sering mendengar cerita tentang perlakuan buruk majikan dari teman-temannya. Mega menceritakan semuanya melalui telepon, dari kunjungan malam Tuan Chen, hingga ancamannya untuk menggugurkan kandungan. "Mega, kamu harus segera keluar dari sana. Jangan biarkan dia terus memaksamu. Kamu bisa melaporkan ini ke Organisasi Perlindungan Tenaga Kerja Asing di sini," kata Lina dengan nada serius. Mega terdiam sejenak. "Tapi Lina, kalau aku melapor,
Aku takut keluargaku di Indonesia akan terkena dampaknya. Aku juga belum punya cukup uang untuk pulang, jawab Mega dengan suara lemah. Namun, Lina bersikeras. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Anak yang kamu kandung berhak hidup, dan kamu juga berhak mendapatkan perlindungan. Besok, aku akan datang untuk membantumu. Keesokan harinya, Lina datang ke rumah Tuan Chen dengan alasan mengantar barang titipan untuk Mega. Setelah mendapatkan kesempatan untuk berbicara, Lina memberi Mega rencana untuk melarikan diri malam itu. Mega merasa takut, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan bayinya. Malam harinya, ketika seluruh penghuni rumah sudah tidur, Mega membawa tas kecil berisi beberapa pakaian dan dokumen penting. Ia meninggalkan rumah dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang mendengar langkahnya. Di luar gerbang, Lina sudah menunggu dengan taksi. "Cepat masuk, Mega. Kita akan pergi ke tempat perlindungan," kata Lina sambil menggenggam tangan Mega untuk menenangkannya. Lina membawa Mega ke sebuah organisasi nirlaba yang membantu tenaga kerja asing di Taiwan. Di tempat itu, Mega bertemu dengan beberapa pekerja sosial yang mendengarkan ceritanya dengan penuh empati. Mereka segera memberikan tempat tinggal sementara untuk Mega dan menjamin keamanannya. Salah satu pekerja sosial bernama Mei berbicara dengan lembut kepada Mega, "Kamu sudah sangat kuat untuk datang ke sini. Kami akan membantumu melaporkan kasus ini dan memastikan kamu mendapatkan hak-hakmu." Meskipun masih merasa takut, Mega mulai merasakan secercah harapan. Di tempat itu, ia mendapatkan dukungan hukum dan juga pemeriksaan medis untuk memastikan kesehatan dirinya dan bayi yang dikandungnya. Dengan bantuan organisasi tersebut, Mega akhirnya melaporkan Tuan Chen ke pihak berwenang. Prosesnya tidak mudah. Tuan Chen mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa semua itu adalah kesalahpahaman, dan Mega hanya mencoba memerasnya. Namun, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh tim hukum Mega, termasuk rekaman ancaman yang pernah ia rekam diam-diam, menjadi dasar kuat untuk kasus ini. Selama proses tersebut, Mega merasa cemas, tetapi dukungan dari Lina dan para pekerja sosial membuatnya tetap tegar. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bayi yang ada di dalam kandungannya. Setelah beberapa bulan, pengadilan akhirnya memberikan keputusan yang adil. Tuan Chen dinyatakan bersalah atas pelecehan dan ancaman yang dilakukannya. Ia diwajibkan membayar kompensasi kepada Mega dan dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di Taiwan. Dengan uang kompensasi itu, Mega memutuskan untuk pulang ke Indonesia setelah melahirkan bayinya. Di tempat perlindungan, Mega melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Air matanya mengalir deras saat pertama kali menggendong anaknya. Ia tahu bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Ketika kembali ke Pontianak, Mega disambut oleh keluarganya dengan pelukan hangat. Meskipun perjalanan hidupnya penuh luka, Mega merasa bangga karena ia berhasil mempertahankan haknya dan memberikan kehidupan untuk anaknya.